Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak tangguhan pada manajemen laba untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan dengan nama Jemima Sarah Salsabila dengan NPM 2011031038. Baik, yang pertama yaitu mengenai manajemen laba. Pandangan paling terkini tentang manajemen laba dikemukakan oleh Healy dan Whelan tahun 1998 yang menyebutkan bahwa manajemen laba adalah proses di mana manajer memiliki kemampuan untuk menggunakan diskresi yang mereka miliki untuk menyesatkan stakeholder atau mempengaruhi hasil kontraktual dengan owner. Selanjutnya yaitu menurut Scott dalam Santana dan Wirakusuma menyatakan bahwa pada pola manajemen laba dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu taxing a bet, di mana merupakan suatu pola yang dapat terjadi pada saat reorganisasi, di mana manajemen harus melaporkan kerugian dalam jumlah besar agar dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu income minimization, perubahan perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan mendatangkan diperkirakan akan turun drastis, maka dapat diatasi dengan mengambil laba dari periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu income maximization, merupakan suatu pola yang dapat dilakukan pada saat perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan yang melaporkan net income yang tinggi berharap akan memperoleh bonus yang lebih besar. Yang keempat yaitu income smoothing. Nah, income smoothing ini merupakan suatu pola yang dilakukan dengan cara meratakan laba dengan tujuan untuk melaporkan eksternal, terutama bagi investor yang lebih menyukai laba yang relatif stabil. Selanjutnya yaitu pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau payable atau terpulihkan atau recoverable pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Nah, pengakuan pajak tangguhan ini berdampak pada berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan. Nah, untuk kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat terjadi apabila penghasilan sebelum pajak atau pre-tax accounting income lebih besar dari penghasilan kena pajak atau taxable income. Maka beban pajak tax expense pun akan lebih besar dari pajak terutang atau tax payable, sehingga akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liability. Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai. Yang kedua, yaitu sebaliknya, apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka beban pajak akan juga lebih kecil dari pajak terutang, sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut dipulihkan. Oke. Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba, yaitu dengan melihat hasil koreksi fiskal dalam bentuk koreksi negatif. Koreksi negatif adalah suatu kondisi di mana menurut akuntansi fiskal lebih kecil dari akuntansi komersial dan biaya menurut akuntansi fiskal lebih besar dari akuntansi komersial. Nah, selanjutnya itu pengaruh pajak tangguhan pada manajemen laba. Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk menggunakan koreksi fiskal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk melakukan atau melihat hasil koreksi fiskal dalam bentuk koreksi negatif. Tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya mengindikasikan bahwa
Manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Jadi, beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Artinya, semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan, maka semakin besar pula profitabilitas perusahaan tersebut untuk melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.